kali ini kita akan membahas struktur sistem operasi yang closed source, ya artinya sistem operasi Windows ya. Dalam hal ini kita contohkan karena sistem operasi open source-nya kita praktekkan, yaitu kita melakukan remastering. Ya, kalau yang closed core-nya ini kita teorinya gitu. Jadi kita balance ya, mana yang open source itu yang bisa kita praktekkan, karena open source ya kita bisa merubah shortcode-nya, kita bisa meremastering, kita bisa mengcustom. Kalau yang closed code ini kita hanya membelajar teorinya saja, struktur-struktur yang ada di sistem operasi closed code. Oke, struktur sistem operasi closed code ya. Jadi deskripsinya pada bab struktur sistem operasi closed code ini akan dibahas mengenai arsitektur sistem operasi Windows seperti arsitektur dasar, MS-DOS, penjadwalan proses, manajemen memori, serta manajemen perangkat I/O, ya perangkat input output. Tujuannya kita dapat apa aja sih kalau kita belajar struktur sistem operasi closed code ini? Pembelajar dapat menggambarkan arsitektur sistem operasi Windows, menjelaskan sistem operasi Windows, dapat menjelaskan penjadwalan proses pada sistem operasi Windows, dapat menjelaskan manajemen memori pada sistem operasi Windows, dapat menjelaskan manajemen perangkat I/O pada sistem operasi Windows. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar struktur arsitektur sistem operasi Windows. Ya, jadi di struktur itu ada arsitekturnya, yang paling utama itu arsitekturnya. Ya, di sini kita akan bahas dulu ibaratnya nenek moyangnya dari si operasi Windows kita. Ya, yang kalian sudah install itu Windows 10 ya, Windows 10. Itu nenek moyangnya adalah arsitekturnya DOS ya, Disk Operating System namanya. Nah, kalian mungkin belum pernah menyentuh ya DOS itu apa. Jadi DOS itu sebenarnya OS eh, pertama kali dibuat sama si Microsoft ya. Jadi OS yang 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 sudah cerdas lah, yang sudah bisa berinteraksi sama hardware. Nah, itu si DOS ini. Nah, jadi di DOS ini ada pertama ada ROM, BIOS, device driver. Nah, ini yang menghubungkan antara perangkat ya, hardware dengan si OS-nya. Ya, jadi ini ada interpreternya penghubung, ada device driver. Ya, tanpa ada device driver ya, kita tidak bisa berkomunikasi dengan device ya, atau perangkat. Ya, terus berikutnya lagi ada di atasnya lagi ada DOS device driver, MS DOS device driver. Ya, ini kalau ini ROM-nya, bedanya ROM-nya apa sih? ROM itu sama kayak BIOS ya. Random ya, jadi dia ini sama dengan dia ini BIOS ya, dia ini BIOS ya. Jadi ketika eh, apa namanya, sebelum diinstal OS pasti ada yang namanya BIOS ini gitu ya. Ya, itu sudah pernah saya singgung juga ya tentang BIOS. Nah, berikutnya ada MS-DOS device driver. Nah, si MS-DOS device driver ini akan berkomunikasi dengan BIOS ya, sehingga dia bisa membaca device itu. Terus ada resident sistem program. Nah, ini tempatnya sistem program. Ya, ini core-nya dari OS ya. Jadi core-nya dari OS. Jadi tempat-tempatnya program-program itu di OS-nya ya. Jadi ini bisa di bagian dari OS yang uh, yang ditempati program-program. Nah, terakhir application program. Nah, jadi seperti itu ya hierarkinya. Ya. Jadi aplikasi program kita ngeliatnya ke sini ke aplikasi program. Aplikasi program ini masuk ke dalam resident system program. Dari resident program masuk ke MS DOS device driver. Dari MS DOS device driver masuk ke ROM BIOS device driver. Oke, seperti itu ya strukturnya. Ya, bisa dipahami ya, gampang lah strukturnya. Nah, ini ada dua ya, arsitekturnya ada dua, ada nama perangkat cadangan sama rangkaian boot. Ya, jadi nama perangkat cadangan intinya adalah DOS mengenali hardware ya, tapi dia mengenal hardware tanpa ekstensi. Jadi kalau misalnya file itu misalnya atau Word lah, Word kan .word gitu, uh, terus file Excel XLS gitu. Nah, kalau misalnya
DOS mengenali hardware itu dia tanpa ekstensi, jadi tanpa ekstensinya, ya itu berarti dikenali sama dia adalah si hardware gitu. Ya seperti itu ya. Jadi DOS dapat mengenali sebuah hardware ya dengan cara hardware tersebut akan dijadikan sama dia bentuknya file. Nah, file-file ini yang bukan sebagai file biasa tapi file hardware seperti itu. Nah, berikutnya ada rangkaian boot ya, sebuah PC modern dikonfigurasi untuk mencoba melakukan boot dari berbagai perangkat ya dalam urutan tertentu. Ya, ini ya boot biasanya dipakai ketika kita melakukan instalasi. Ya, jadi pada saat boot, ya boot tahu ya, proses komputer nyalakan. Jadi komputer akan melihat dulu itu hardwarenya berjalan dengan baik atau tidak. Ya, biasanya itu namanya prosesnya POS. Nah, baru dia akan melakukan boot. Ya, hardware apa yang akan dibaca. Nah, ini kita bisa rubah ya. Misalnya saya pengen seulang, berarti hardware yang dibaca bukan hard disk, ya, tapi yang dibaca adalah si CD atau flash disk, kalau bisa pakai flash disk atau bisa pakai floppy ya kalau zaman dulu ya. Berarti si disket yang pertama kali dibaca. Nah, seperti itu ya. Oke, ada boot sektor sebenarnya pada floppy disk tidak dalam format disk file yang normal. Nah, jadi kalau ada boot sektor, nah berarti si medianya ya, floppy disk ini dalam hal ini contohnya tidak berjalan dengan normal. Kalau kita first bootingnya merubah ke floppy disk atau kita merubah ke DVD room atau CD room, nah nanti ada muncul boot sektor, nah berarti si format disknya tidak berjalan dengan normal. Ya ini bisa jadi si disketnya atau zaman dulu disket ya, atau sekarang DVD-nya atau CD room-nya, CD-nya atau uh, kalau flash disk ya berarti isi dari file flash disknya, nah itu tidak berjalan dengan baik ya, atau si bener-bener si medianya rusak gitu, kayak CD room-nya rusak, si apa flash disknya rusak. Nah itu biasanya ada pesan namanya boot sector. Nah berikutnya ada penjadwalan proses. Ya intinya secara umum software operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Nah jadi si OS ini ya tadi ya seperti dia adalah software yang ditaruh di memori komputer, yang ditaruh di hard disk gitu. Jadi dia nggak perlu lagi uh, ya dia udah diinstal gitu, dia diinstal di hard disk gitu, bukan bukan dia removable disk gitu. Jadi tapi dia adalah lapisan pertamanya gitu, dia udah diinstal di hard disk tersebut. Ya, sedangkan software-software lain ya dijalankan setelah operasi berjalan gitu. Jadi yang pertama jalan dulu adalah si OS-nya dulu, baru software lain. Bahkan ada juga software yang auto running bisa gitu, ketika komputer nyalakan dia auto running bisa. Kalian bisa ngecek di sini ms config. Nah di sini ada ada services, ada boot. Nah ini services, nah ini yang auto running ya, tanpa perlu kita running secara manual. Kayak misal saya tidak menggunakan ini apa namanya Google Chrome ya, berarti dia tidak auto running, dia running ketika kita instruksikan. Tapi kalau yang ini dia auto running. Nah, seperti itu ya. Jadi software itu sebenarnya proses dia running itu dipanggil gitu, ada request baru dia bisa running. Nah, seperti itu. Nah, penjadwal ini ya di sini lagi lah, di sini yang pentingnya adalah bagian code yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel. Jadi yang kernel ini ada gini ya. Jadi di sini sedangkan nah ini ya, dan sistem operasi melakukan layanan inti umum untuk software-software lain. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, schedule text, dan antar muka user. Nah, jadi si apa layanan inti ini ya, inti umum ini melakukan apa? Melakukan akses ke disk, manajemen memori, scheduling text, dan antar muka user. Nah, kesemuanya itu ya tadi ya ada akses ke disk, manajemen memori, scheduling text, dan antar muka ke user. Jadi diatur ya
tugas-tugas tersebut diatur oleh yang namanya kernel. Nah, kernel ini bisa dibilang ya tadi dia intinya, ya jadi intinya. Jadi tanpa ada kernel, ya tadi kegiatan tadi itu ya nggak bisa kita lakukan gitu. Jadi yang ngatur adalah kernel. Nah, di sini ada kita bahas dulu definisi proses. Yang sebelum di sini ada penjadwalan proses, kita bahas dulu definisi proses di sistem operasi. Jadi proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Ya, jadi proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ya, proses tidak hanya sekedar suatu code program teks section, tapi juga aktivitas yang sedang berlangsung ditujukan lewat nilai program, counter, dan isi dari register. Ya, jadi proses itu bukan sekedar code program text section, ya, tapi juga aktivitas yang sedang berlangsung ditujukan lewat nilai program, counter, dan isi dari register. Nah, itu si proses. Sebuah proses juga melibatkan stack. Ya. Stack itu bisa diartikan load masuk, load keluarnya teratur gitu. Jadi stack itu biasa sistemnya FIFO ya, input yang terakhir di input ya berarti dia yang terakhir di eksekusi. Kalau dia yang pertama berarti dia yang pertama keluar di eksekusi. Nah, itu stack ya. Nah, di sini di penjalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, jadi gitu. Jadi inti dari si struktur penjadwalan proses ini, jadi pertama kita harus tahu dulu ada yang namanya program inti ya, atau layanan inti. Ya, layanan inti ini yang mengatur ini ya, akses disk, manajemen memori, scheduling text, dan antarmuka user. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini tadi, sistem operasi dia diinstal pada lapisan pertama. Ya. Yang kedua, si software-software tersebut adalah berjalan di bawahnya sistem operasi. Nah, yang ketiga, si tadi sistem inti itu disebut dengan kernel. Ya, yang melakukan hal-hal tadi itu disebut dengan kernel. Nah, berikutnya di sini ada proses ya. Tadi proses tadi adalah program yang sedang dieksekusi. Ya, program dieksekusi itu apa aja? Ya, sebenarnya program yang sedang kita jalankan itu program yang sedang dieksekusi. Nah, program dieksekusi itu bersifat stuck. Jadi siapa duluan yang dijalankan berarti dia duluan yang dieksekusi. Gitu. Ya, terus penjalangan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem operasi. Nah, jadi gitu ya. Jadi si penjalangan proses itu ya tadi dia akan mengerjakan kerjaan yang duluan dijalankan, baru dia dieksekusi. Gitu. Oke. Berikutnya ada manajemen proses. Ya, proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat I/O. Ya, jadi proses adalah dia ketika program dieksekusi. Ya, sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya. Nah, makanya ketika kita ingin menjalankan proses lebih cepat, nah maka kita membutuhkan sumber daya yang memang mumpuni ya. CPU time-nya lebih cepat, CPU clock ya, CPU time itu seperti clock ya, clock speed-nya, terus memorinya, RAM-nya ini. Di sini ya memori bukan memori yang hard disk-nya tapi memori RAM-nya. Nah, karena ketika diproses, program diproses ya, itu berjalannya di memori. Ketika program dieksekusi, eksekusinya adalah misalnya di save terakhir, nah berarti program masuk ke dalam memori permanen, yaitu hard disk misalnya. Ya, berkas-berkas, perangkat I/O. Nah, itu juga berkaitan sama perangkat-perangkat I/O. Ya, karena ngaruh juga kayak misalnya contoh, walaupun tidak terasa ya seper detiknya gitu. Tapi akan berbeda. Jadi kalau misalnya contoh aja, misalnya saya menggunakan mouse yang menggunakan kabel dengan mouse yang menggunakan Bluetooth, ya itu beda speednya. Ya besok kalau anak game tahu nih seberapa detiknya. Makanya mouse game biasanya menggunakan kabel ya karena perangkat input outputnya lebih cepat
Ya, itu berkaitan sama manajemen proses gitu. Sumber dayanya lebih cepat dibandingkan yang Bluetooth tadi. Ya, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pembuatan, penghapusan proses pengguna dari sistem proses, menunda dan menjalankan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan proses untuk penanganan deadlock. Ya, deadlock itu kondisi di mana uh, proses itu tidak berjalan gitu. Jadi mengalami deadlock. Oke, berikutnya lagi manajemen memori utama. Ya, sebenarnya tadi ya, memori utama itu yang kernelnya itu tadi ya. Memori utama atau lebih di sebagai memori sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word dan byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama tersebut tempat menyimpan data sementara volatile itu artinya dapat menghilang begitu sistem dimatikan. Ya, jadi si memori utama ini sifatnya sementara, temporary. Ya, sebetulnya ini tadi ya, ini ada di CPU pun ada memorinya gitu, yang buat ngatur perangkat-perangkat I/O, ya, input output. Jadi si CPU dia mempunyai memorinya yang dia pergunakan untuk mengatur perangkat-perangkat I/O, ya, misalnya tadi mouse, keyboard. Nah, itu berjalan di memorinya CPU. Nah, gitu ya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti manajemen track dari memori yang sedang digunakan dan siapa penggunanya. Nah, gitu juga sih ya. Dia ya menjadi manajemen track dari memori sedang digunakan. Oke, memilih program yang akan di load ke memori, mengalokasi dan mendelokasi ruang memori sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Ya, pokoknya intinya memanajemen, menjaga, memilih, mengalokasi. Nah, itu tugas dari manajemen memori. Manajemen secondary storage, ya, data yang disimpan dalam memori bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan seluruh data dalam program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menambahkan banyak data. Contohnya secondary storage adalah hard disk, disk, dan lain-lain. Nah, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti pre-space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Ya, jadi ada manajemen secondary storage, ya. Kenapa? Karena harus diatur nih manajemen secondary storage ini. Karena kita nggak bisa mengandalkan memori utama tadi. Memori utama itu ya tadi si memorinya dari CPU dan memorinya RAM gitu. Nah, kita juga membutuhkan ya hard disk. Ya, kalau dulu disket, sekarang ada CD-ROM, sekarang ada flash disk yang gede, kapasitasnya ada hard disk eksternal, itu masuk ke manajemen secondary storage. Ya, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti pre-space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Nah, itu ya si sistem operasi dia juga bisa menghandle manajemen secondary storage. Nah, ya contoh nih saya sekarang mengakses flash disk ya. Nih, nah ini masuk ke manajemen memory storage secondary ya. Nah, ini saya bisa ngelihat di space-nya dia. Nah, ini karena ada manajemen memori secondary. Nah, storage ya. Ini memori tambahannya. Oke, berikutnya ada manajemen I/O, ya, perangkat input output. Ya, sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umumnya sehingga perangkat I/O dapat seragam membuka, membaca, menutup. Contohnya penggunaan operasinya membaca berkas hard disk, CD-ROM, floppy disk. Nah, ya ini. Nah, ini juga masuk ke manajemen I/O ya. Jadi ketika kita menggunakan memasang hard disk, ya sistem manajemen I/O akan mengaturnya. Jadi ketika hard disk kita tambahkan hard disk baru, misalnya kita punya hard disk satu lagi di komputer kita, maka sistem operasi akan manajemen sistem I/O-nya.
gitu. Makanya harus kita bisa terdetek karena ada yang namanya manajemen I/O ya, sistem I/O input output ya, dan biasanya menyediakan device driver. Nah kalau yang sekarang kan biasanya udah plug and play ya. Plug and play itu berarti device drivernya sudah tidak perlu lagi diinstal, nah karena sudah ada di manajemen sistem I/O nya. Nah tapi kalau kalian pernah nginstal Windows 7 lah ya, Windows 7 itu dikit-dikit nginstal, bahkan dulu kalau kita uh, pasang kayak mouse pun ya ada drivernya gitu, tapi itu di yang lama banget gitu ya, ada drivernya. Tapi sekarang udah ya, di bawah Windows 98 lah, itu dulu ada drivernya untuk si mouse aja gitu. Sekarang udah enggak, karena udah ada manajemen sistem I/O yang sudah include dengan device driver. Nah, makanya kayak aplikasi Linux itu sudah sistem operasi Linux itu sekarang udah jarang banget kita nginstal driver ya, kecuali driver yang tidak disupport sama dia, tidak dikembangkan sama dia, yang nggak sifatnya open source, baru kita install lagi device drivernya. Tapi sebagian besar sudah ada device drivernya. Nah ini juga ada developernya ya. Nah ini yang keren nih, developer kalau kamu pengembang dari device driver, wah ini lebih keren lagi dibandingkan kamu cuman programmer biasa, karena ini kaitannya sama si perangkat kerasnya yang kamu bisa coding gitu. Nah itu ya. Ya, komponen sistem operasi untuk sistem I/O ada buffer penampung sementara dari ke perangkat I/O, ada spooling. Spooling ini melakukan penjadwalan perangkat I/O supaya lebih efisien, antrian dan sebagainya, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci untuk perangkat I/O tertentu. Nah, terakhir sini ada manajemen berkas ya. Manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas mempunyai struktur yang bersifat hierarki, direktori, volume, dan lain-lain, seperti operasi yang bertanggung jawab. Pembuatan dan menghapus berkas, pembuatan dan menghapus direktori, pendukung manipulasi berkas direktori, memetakan berkas dan secondary storage, membackup berkas ke media simpan atau permanen non volatile. Nah ya, ini manajemen berkas ini ya manajemen disk ya, manajemen direktori ya. Kita bisa menghapus direktori. Ini direktori dalam artian folder ya, menghapus berkas, menghapus direktori, manipulasi berkas, teknologi ya. Dan juga bisa dibilang berkas ini ya storage tambahan, jika tadi ya secondary storage, nah itu berkas masuknya. Oke, nah ini soal latihannya. Ya, jelaskan secara singkat tentang gambaran struktur operasi DOS tadi, yang sudah tadi ini bisa dilihat dari strukturnya tadi, dari gambarnya. Apa yang dimaksud dengan penjadwalan proses pada sistem operasi tadi ya sudah jelaskan juga. Jelaskan fungsi memori utama pada sistem operasi tadi. Memori utama itu ya yang ada di CPU tadi ya, memori tadi CPU, sama ada yang ada di RAM-nya itu tersebut ya. Sebutkan dan jelaskan komponen sistem operasi untuk. Nah jadi ya ini gampang lah sistem operasi komponennya yang di I/O itu. Oke gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.